Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Dr. Iim Fatimah LCMA dan teman-teman semuanya seluruh kelas 3A. Baiklah, pertama dan paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan ini saya bisa membuat video tentang usul fikih dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman sekalian yang masih diberikan kesehatan. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju mahiriyah yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baiklah teman-teman semuanya, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan rangkuman atau kesimpulan pembelajaran usul fikih yang dapat saya simpulkan, di mana dalam hal ini itu ada bab 1 dan sampai bab 5. Yang pertama mengenai definisi kedudukan usul fikih, objek kajian usul fikih, tujuan fikih, perbedaan usul fikih dengan fikih dan kaidah fikih, dan hubungan usul fikih dan fikih. Langsung saja mengenai definisi kedudukan usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip, metodologi dan sumber-sumber hukum Islam yang digunakan dalam menyusun hukum-hukum fikih dalam kurung hukum Islam yang ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan objek kajian usul fikih adalah sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, sunnah, ijma dalam kurung konsensus ulama, dan kias dalam kurung analogi. Terus tujuan usul fikih itu apa? Tujuan dari ilmu fikih adalah memahami, menafsirkan dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam dan berbagai aspek kehidupan termasuk ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Perbedaan usul fikih dan fikih, di mana usul fikih fokus pada metodologi dan prinsip-prinsip dasar dalam menentukan hukum Islam, sementara fikih adalah aplikasi konkret dari hukum-hukum tersebut dalam situasi sehari-hari. Selanjutnya kaidah fikih. Kaidah fikih adalah prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk mengambil keputusan hukum dalam situasi yang belum memiliki pedoman langsung dalam sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya, hubungan antara usul fikih dan fikih. Usul fikih memberikan landasan metodologis dan teoritis bagi para fuqaha dalam kurung ahli fikih untuk mengembangkan hukum-hukum dalam fikih. Usul fikih membantu fuqaha dalam menyusun fatwa dalam kurung pendapat hukum dengan benar. Itu mengenai kesimpulan dari definisi dan kedudukan usul fikih, objek kajian usul fikih, tujuan fikih, perbedaan usul fikih dan fikih, dan kaidah fikih dan hubungan usul fikih dan fikih. Selanjutnya yang kedua mengenai sumber hukum Islam yang disepakati, yang dipakai Al-Quran sebagai sumber dasar pokok hukum Islam. Dapat saya jelaskan, Al-Quran secara terminologi adalah masdar yang bermakna qiraah, dalam kurung bacaan dan apa yang ditulis di dalamnya. Sedangkan makna Al-Quran secara etimologi berarti kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada kita dengan jalan yang bermutawatir,
jika membacanya dihukumi ibadah dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Yang kedua, kehujatan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti dan tidak terdapat keraguan tentang kebenaran tanpa ada campur tangan manusia dalam penyusunannya. Hal ini mengandungkan arti bahwa Al-Quran merupakan mujizat yang membuat manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Hukum-hukum dalam Al-Quran diantaranya hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan keimanan seseorang. Yang kedua, akhlak dan moral, yaitu sesuatu yang harus dijadikan perhiasan mukallaf dan menghindari hal-hal yang hina. 7. Hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang bersangkutan dengan suatu yang timbul dari mukallaf atau fikih Al-Quran. Itu mengenai secara singkat dalam penjelasan sumber hukum Islam yang dipakai Al-Quran sebagai sumber dasar pokok hukum Islam, di mana dalam Al-Quran ini adalah hal yang jadi pedoman dasar dalam menentukan hukum Islam. Mengenai sejarah dan perkembangan usul fikih sebelum dibukukan. Pembukaan usul fikih, aliran dalam usul fikih. Pertama, usul fikih dilihat dari sejarah dan perkembangannya, maka dapat dibagi secara umum menjadi dua, yaitu usul fikih sebelum pembukuan dan pembukuan usul fikih. Usul fikih sebelum pembukuan dimulai dari masa Rasulullah, dilanjutkan generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Pada perkembangan muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fikih, aliran mutakallimin dan Hanafiyah. Metode penulisan usul fikih aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas. Di mana dalam realitas persoalan fikih, persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya, dan itu dikatakan sebagai aliran gabungan. Itu mengenai penjelasan dari sejarah dan perkembangan usul fikih masa ke masa sebelum dibukukan pembukuan usul fikih, aliran-aliran dalam usul fikih. Baik, saya lanjutkan mengenai ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas adalah dua konsep penting dalam hukum Islam. Ijma' merujuk pada kesepakatan umat Islam dalam suatu masalah hukum yang bentuk diatur secara tegas dalam Al-Quran dan atau hadis. Sedangkan qiyas menuju pada analogi atau perbandingan antara suatu masalah hukum yang belum diatur dengan masalah hukum yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Kesimpulan dari konsep ini adalah bahwa keduanya merupakan sumber hukum Islam yang penting selain Al-Quran dan hadis. Ijma' dan qiyas digunakan untuk mengatasi masalah hukum yang belum diatur secara tegas dalam Al-Quran atau hadis, sehingga dapat memberikan panduan bagi umat Islam dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengenai sumber hukum Islam yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok hukum Islam. As-Sunnah dalam Islam adalah sumber penting yang mencakup ucapan, tindakan, persetujuan dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pembagian As-Sunnah terdapat beberapa kategori, termasuk sunnah qawliyah, ucapan, sunnah fi'liyah, tindakan, sunnah taqriyah, persetujuan, dan sunnah akliyah, takal, sunnah amma umum, dan sunnah kasah khusus. Selain itu dalam tradisi ilmu hadis, as-sunnah juga dibagi berdasarkan seni kuantitas perawi menjadi marfu'ah langsung dari Nabi, mauqufah berhenti pada sahabat, dan maqtu'ah berhenti pada tabi'in. Hadis marfu'ah dianggap paling kuat, sedangkan hadis maqtu'ah memiliki tingkat otoritas yang lebih rendah.
Pembagian ini membantu dalam menentukan keabsahan dan keandalan hadis dalam Islam. As-Sunnah adalah sumber penting untuk memahami ajaran dan praktik Islam dalam berperan dan membentuk hukum-hukum agama serta pedoman perilaku bagi umat Islam. As-Sunnah dalam surah Islam adalah warisan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mencakup berbagai aspek seperti ucapan, tindakan, persetujuan, dan prinsip-prinsip akal serta ajaran umum dan khusus sunnah. Itu menjadi dasar hukum dalam bentuk sunnah, yaitu dalam tindakan-tindakan Rasulullah SAW. Dalam as-sunnah, ajaran ini menjadi sumber penting dalam memahami dan menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma Islam. Dalam konteks ilmu hadis, as-sunnah juga dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan rantai perawi, yaitu marfu'ah, langsung dari Nabi, marfu'ah berhenti sahabat, maqtu'ah, dan hadis marfu' dianggap yang paling kuat, sementara memiliki tingkat otoritas yang berbeda. Oke, untuk kawan-kawan semuanya, demikianlah yang dapat saya simpulkan mengenai dalam usul fikih, pembelajaran usul fikih, di mana dalam sudah kita pelajari dari bab pertama sampai bab kelima. Demikianlah, saya Anton Dewasa Putra, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila kata-kata atau penjelasan saya kurang tepat. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.